pagi anak-anak. Lose berharap kita semua tetap sehat dan kita semua tetap stay at home ya. Tetap di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Kenapa? Karena masih banyak virusnya belum hilang. Tetapi Lose berharap anak-anak Alit ya tetap sehat, tetap semangat untuk tetap belajar di rumah. Semuanya bisa dikerjakan dengan baik kan? Nah, saatnya hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Voice of Alit ya. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih menjaga dan memelihara anak-anak kami. Tuhan tolong mereka untuk mereka mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berkati, sertai, pimpin mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini tema kita adalah Allah menyediakan korban pengganti yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mungkin kita masih ingat nih ya cerita kita minggu lalu. Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Hihihi, gitu loh. Siapa yuk? Sarah yang ketawa. Kenapa? Karena pada waktu itu ada 3 orang ya, itu adalah malaikat Tuhan yang datang kepada Abraham dan memberitahukan bahwa Sarah akan mengandung. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian ternyata benar loh, Tuhan memberikan Abraham dan Sarah seorang anak. Siapakah anaknya? Dia adalah Ishak. Lalu ada sebuah kejadian yang mungkin bisa kita katakan kurang menyenangkan. Kenapa? Karena ketika Abraham dan Sarah ini sudah diberikan anak, sudah mempunyai Ishak, Tuhan bilang apa? Abraham, berikanlah Ishak kepadaku sebagai apa? Sebagai korban. Wah, sepertinya itu berita yang tidak menyenangkan. Tetapi apakah yang terjadi? Yuk mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tuhanku, aku akan kembali menemuimu tahun depan. Pada saat itulah Sarah istrimu akan punya anak laki-laki. Mengapa Sarah tertawa? Apa dia ragu dia bisa punya anak di usia tuanya? Akulah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagiku. Tahun depan aku akan kembali dan pada saat itulah Sarah akan punya anak laki-laki. Saya tidak tertawa. Engkau tertawa. Itulah sebabnya Tuhan menamaiku Ishak. Sebab Ishak berarti tertawa. Ayo, sekarang waktunya kita makan. Abraham, ambillah anakku yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ishak. Kamu harus ikut ayah. Kemana? Temanku boleh ikut? Aku bangunkan mereka. Temanmu tidak boleh ikut. Ini permintaan istimewa dari Tuhan. Kita harus pergi sendiri. Ayah, kita sudah ada api dan kayu. Tapi domba untuk korban bakarannya mana? Anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Tuhan, beri kekuatan untuk melakukan yang Kau minta.
akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang, engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Apakah yang bicara pada Abraham itu Tuhan? Oh, anakku, anakku. Ayah, Ishak, ambil domba itu dan kita persembahkan sebagai korban. Allah telah menyediakannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Anak-anak, coba kita bayangkan, kalau kita jadi Bapak Abraham, apakah yang akan kita rasakan? Mungkin kita sedih. Kenapa? Karena kita punya anak satu-satunya, anak tunggalnya, masih harus diberikan kepada Allah karena Allah meminta. Tetapi kita melihat bahwa Abraham adalah orang yang taat, orang yang mau mendengar apapun yang Allah perintahkan. Tahukah kalian, mungkin Bapak Abraham memiliki rasa yang sedih, tetapi dia tetap mau taat dengan memberikan anaknya. Nah, sama halnya dengan Allah kita. Allah kita juga memberikan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia dan menjadi korban. Yesus harus mengalami penderitaan, Yesus harus disalib karena siapa? Karena Lose dan kalian semua. Kalian tahu bahwa betapa besar pengorbanan Allah memberikan anak tunggalnya untuk menebus setiap kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan hidup sama seperti Abraham, yaitu taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan, "Nak, jagalah perkataanmu," maka kita harus menjaga perkataan kita dengan tidak meso-meso gitu ya, dengan tidak ngomong-ngomong yang kotor, dan selalu berkata-kata yang baik. Kalau Tuhan mengatakan, "Nak, kamu harus menghormati orang tua," maka kita sebagai anak-anak juga harus menghormati orang tua. Kalau Tuhan berkata, "Nak, kamu harus jujur di dalam segala tugas dan pelajaranmu," kamu juga harus melakukan demikian. Mengapa? Karena Allah sudah memberikan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan hidup kita. Jangan lupa ya nak ya, kita harus hidup taat kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada setiap kita. Yuk mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kehidupan dan menyelamatkan kami. Tolong setiap anak-anak-Mu untuk mereka selalu menghormati Tuhan, terlebih lagi untuk mereka taat kepada Tuhan dengan segala perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu untuk melakukan setiap pembelajaran mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa ya untuk mengikuti Voice of Aletheia minggu depan. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.